Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Maulana Al-Uswah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang 5 jenis minuman atau makanan yang dapat membuat suara kita menjadi jelek. Jadi untuk teman-teman yang sedang mengurus suaranya atau mungkin yang mau pentas atau mau kori ataupun bernyanyi atau yang lainnya juga. Jadi dihindarilah 5 jenis makanan atau minuman tersebut. Yang pertama yaitu minuman yang dingin. Yang pertama adalah minuman yang dingin. Saya ingatkan ya teman-teman, di sini artinya bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh, melainkan kurang baik jika kita mengkonsumsi terlalu banyak atau terlalu sering. Jadi kalau misalkan jarang-jarang ya itu tidak menjadi masalah. Yang penting tidak terlalu sering atau tidak terlalu banyak. Yang pertama yaitu tadi ya, minuman yang dingin atau minuman yang dari kulkas atau minuman yang ada esnya seperti jus atau segala macam, banyak ya minum-minuman yang dingin itu dihindarin. Kenapa? Karena minuman yang dingin itu kalau kita terlalu banyak mengkonsumsinya atau terlalu banyak minumnya, itu dapat membuat tenggorokan kita itu menjadi kaku. Sehingganya ketika kita mau tampil, keadaan tenggorokan kita kaku, pastinya suara kita itu tidak akan stabil. Jadi kalau didengar orang itu kayak kurang enak didengarnya. Nah, jadi yang pertama ingat ya, minuman yang dingin. Eh, Kalau misalkan sudah terbiasa meminum minuman yang dingin, jadi kurangin aja. Yang kedua yaitu minuman yang bersoda. Jadi bagi ahli-ahli qiraah atau ahli penyanyi atau MC atau segala macam yang akan tampil, janganlah sekali-sekali meminum minuman yang bersoda. Kenapa? Jadi kalau minum minuman yang bersoda itu dapat mengakibatkan perut kita itu menjadi kembung. Sehingga ketika kita keadaan perut kembung, apalagi misalkan kita mau keadaan kiro yang istilahnya menguras tenaga lah ya, menguras nafas juga. Kalau keadaan perut kembung, tentunya suara kita tidak akan stabil. Suara kita tidak akan enak didengar oleh pendengar-pendengar yang mendengarkan suara kita. Jadi ketika kita mau tampil, tolong jangan minum atau terlalu banyak minum yang bersoda. Yang ketiga ini makanan yang berminyak. Kenapa makanan-makanan yang berminyak itu tidak boleh ketika kita lagi mengurus suara atau mau tampil? Dikarenakan makanan yang berminyak itu dapat mengakibatkan banyaknya lendir di tenggorokan kita, sehingga ketika kita bernyanyi atau kiroah itu terasa berat. Bahkan kita tidak punya cengkok ya, kalau bahasa di kiroah itu tidak punya cengkok atau tidak punya irama. Jadi rasanya itu kayak seperti kaku dan berat ya. Sehingga kita akan merasa lebih haus kalau habis makan makanan yang berminyak. Nah tentunya tidak nyaman dong kalau misalkan keadaan lagi kita kori, di sini merasa ada yang mengganjal ya. Jadi makanan yang berminyak dikurangin, bukan tidak boleh ya, dikurangin. Yang keempat yaitu makanan-makanan yang pedas. Nah, ingat teman-teman, karena sebagian orang itu pastinya banyak ya, makan banyak, yang orang itu kalau makanan itu suka yang pedas-pedas. Nah bagaimana kalau saya udah terbiasa dengan makan-makan yang pedas? Karena di sini itu saya tidak dari awal juga mengatakan bukan tidak boleh ya, artinya mengurangi saja. Jadi ketika kita sudah terbiasa makan yang pedas, ya tidak apa-apa, yang penting tidak terlalu sering atau tidak terlalu banyak. Nah, kenapa kalau kita sering atau terlalu banyak makanan yang pedas, apalagi ketika kita mau tampil, itu sama dengan tadi ya, kita efeknya seperti kita makan makanan yang berminyak. Jadi akan mengakibatkan haus
Jadi kita akan merasa haus seperti di tenggorokan ini kering. Sehingganya ketika kita ngaji atau kiroah ataupun bernyanyi atau segala macam itu merasa kurang nyaman, kurang maksimal. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, yang kelima itu ini saya tidak menyarankan juga ya, tidak mengharuskan. Karena apa? Karena dibilang kalau dari 100%, 80%-nya itu hampir semua yang melakukan hal yang kelima ini atau apa namanya? Ya dia sudah terbiasa melakukan hal yang kelima ini, khususnya ini untuk para lelaki. Jadi yang kelima ini adalah tidak boleh merokok, teman-teman. Jadi apa iya merokok itu ada efeknya? Tentu dong, tentu ada efeknya. Karena kita tahu sendiri bahwasanya di ilmu kedokteran pun sudah dikasih tahu ya. Makanya kalau merokok itu dapat menyebabkan ini dan ini. Terutama terutama kalau merokok itu efeknya adalah dapat mengganggu atau menyerang paru-paru ya, paru-paru dan pernapasan. Sehingganya kalau kita terlalu banyak merokok ketika kita mengaji, suara kita berat atau napas kita pendek seperti itu. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang lainnya, ahli kiroah, ahli atau penyanyi atau banyak apa namanya mau MC atau mau tampil, dia rata-rata merokok. Bahkan eh, menurut dia tidak ada efeknya kalau merokok katanya. Jadi biasa-biasa aja. Nah ini kan tadi saya udah bilang ya. Jadi ini saya tidak menyarankan karena hampir semua laki-laki itu terutama untuk ahli itu ya mereka merokok gitu. Nah, kalau bisa jangan terlalu banyak, jangan terlalu sering, apalagi ketika mau tampil. Tapi kalau misalkan memang sudah terbiasa seperti itu atau sudah terbiasa merokok, ya itu kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Jadi kalau mau merokok ya silahkan, ataupun tidak ya itu mungkin lebih baik. Baik ya itu teman-teman. Jadi ketika kita memang lagi benar-benar mau suara, hindarin yang kelima tadi atau kurangin, setidaknya kita kurangin. Kalau dihindarin kan susah ya, apalagi yang sudah terbiasa, misalkan minum minuman yang dingin, sudah terbiasa minuman yang bersoda, sudah terbiasa makanan yang berminyak, sudah terbiasa makanan yang pedas, atau sudah jadi di sini saya hanya menyarankan dikurangin ya, bukan tidak boleh. Baik teman-teman, di video kali ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau bisa saya bagikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sehat selalu, sukses semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.